Memang tapi gimana kan nggak mungkin ditertibkan juga. Iya. Ya bisa sebenarnya dari Kemenkominfo juga yang bisa mungkin langsung bergerak ya kan. Iya kan menterinya untuk perempuan men-stop. ya. Iya. Masa lebih inilah ya. Lebih peka ya. Tuh. Tapi MUI gimana? Itu tadi MUI. MUI bilang nikah siri kalau dari sudut pandang agama memang dibolehkan, Iya. tapi mesti berhati-hati, terutama pihak yang perempuannya. Ada laki-laki ngajakin nikah, terus ngajakin nikah siri. Itu Alasannya apa alasannya? Iya, itu yang harus Gitu. ditegaskan ya. Kenapa mesti diam-diam? Kenapa mesti rahasia? Dan kenapa mesti siri? Kenapa nggak? Toh nikah di KUA aja kan juga cuma murah. Murah, nggak ada biaya. Saya malah. pernah nganterin temen nikah di KUA. Berdua aja sama bapak ibunya datang, Bayar administrasi. bayar administrasi, ada ceramahnya sebentar dari ininya, terus udah. Nikah. Iya pulang dikasih nasi kotak. Iya, iya. Kasih kotak gitu, udah jadi. Iya. Terus dia langsung pergi bulan madu. Sah lagi. Usah secara lagi, hukum. tercatat dalam agama, Ada buku nikahnya. ada buku nikahnya, ada saksi, lengkap udah, ada buku nikah segala macem, dan hak-hak perempuan di situ terlindungi, Iya. Iya, betul. gitu. Kan di situ kan ada tuh, kita kalau nikah kan baca sigo taklif ya, Iya. gitu. Kita kewajiban kita apa saja, begini-begini kita bacain, kalau Iya. kita nggak menafkahi sampai berapa Ah, ini, iya, itu tuh. kan kayak gitu tuh. Ah, boleh ditalak gitu Itu kan. baru ditalak, Ah. gini-gini, Kalau gini-gini. siri itu gimana? Nikah siri? Ya kagak ada aturannya lah. Nggak ada talak ya? Ya Itu tuh. biasanya orang pergi-pergi aja. Iya. Pakai agama kan biasa kedok doang. Nah, iya makanya terus yang menceraikan dia siapa? Bukan pengadilan agama juga kan? Nih ya, banyak ya. Saya punya asisten rumah tangga. Mm-mm. Terus ngobrol sama udah berapa setahun gitu Ya. ya. Terus ngobrol. Akhirnya baru ngobrol gitu kan. Terus emang kamu pernah nikah kata istri saya gitu kan. Pernah gitu. Terus kan anaknya ada masih kecil di kampung dirawat sama ibunya. Terus saya tanya, suaminya kemana emang? Suaminya pergi ke Kalimantan. Terus nggak balik-balik udah. Oh, Oh. Ada kerja terus nggak balik-balik. Terus di sana katanya udah nikah lagi. gitu. Udah punya anak juga. Terus kamu dicerain? Enggak. Udah gitu Itu ditinggal gitu aja. aja. Iya, iya. Nah, itu kan akhirnya Dan perlindungan itu- nggak ada ya. Itu fenomena yang banyak sekali di daerah kita. Jadi si suami suami ngehe ini ya. itu Makroni dong. itu pergi-pergi aja udah. Iya, iya, iya. Dia nalak enggak, ceraiin enggak, digantung aja. Iya. Terus Mbak suaminya nafkahin nggak? Boro-boro nafkahin. Nggak ada tuh. Terus kepikiran apa ya pertama kali dia mau dinikahi siri itu? Mungkin Ya awalnya kan baik. Oh gitu ya. Dia termakan yang Ya, indah. mulut manis lah Oh, kita iya, dibalik benar-benar. lagi kan. Iya. Terus setelah itu, yaudah kamu kerja aja untuk bantu-bantu saya. Kamu kerja, saya ke Kalimantan. Ini dia ngomong gini terus, yaudah nanti kamu kerja, nanti gaji kamu transfer ke saya untuk biaya. Ini real nih, cerita Iya, real iya, nih. iya. Untuk Kayaknya ini- biaya saya pergi ke Kalimantan. Udah gajinya selama 6 bulan dikirim ke suaminya. Lah, Nah, kebalik ya? setelah itu udah dapat modal, suaminya Pergi. Nikah lagi. yang aku kerja ya ke Kalimantan. Oh, pergi. Pergi pakai duit. Si Udah ada istri. duit kan. Ya, ya. Pergi tuh. Pergi. Udah saya itu nggak Nggak balik lagi. nggak kembali. Terus anaknya sekarang ya udah Iya, anaknya sama ibunya. nggak ada akte lahir. Statusnya? segala macam. Nggak jelas sudah. Gitu aja. Nah, untungnya kita itu kalau ngasih misalnya gajinya 2 juta. Itu 500.000 tuh disimpan Oh. di tabungan. Ini dikirim, jadi dia masih punya Pegangan. buat Iya, dia iya, ini iya, gitu. iya. Kayak gitu tuh. Nah, tapi itu fenomena ternyata kalau kata dia di kampung saya banyak yang Banyak. kayak gitu. Iya, iya. Nah mungkin karena mungkin banyak juga orang yang nggak paham ya tentang literasinya gitu ya. Apa dampaknya nikah siri gitu. Jadi mungkin harusnya ada edukasi terkait nikah siri ini perlu digencarin lagi dari pemerintah untuk Banyak penyalahgunaan memang ya. Itu. Pada akhirnya ya. Iya itu terkait dia komunikasi makanya. itu ya. Dari kasus yang tadi Mas Gaib cerita kan itu benar-benar fakta ya. Apalagi dia bilang cerita katanya di kampungnya banyak banget masalah yang kayak gitu. Berarti Ada kan juga- pemahaman tentang itu kurang Ada dia. nggak tukang nasi goreng ya di depan rumah saya gitu. Udah tua gitu kan. Nah, terus Ini lagi perempuan nih. laki-laki. Oh, laki-laki, Terus
besok beberapa hari kemudian saya ketemu dia lagi naik sepeda sama anak kecil. Gitu. Bapak udah tua kok anaknya kecil banget gitu kan, tapi saya diem aja. Terus karena saya sering beli, terus sambil nunggu saya tanya, Pak, kemarin saya lihat Bapak sama anak kecil tuh, anak Bapak atau siapa? Oh, itu cucu saya. Oh, itu cucunya. Itu anak Bapak, anak cucu dari anak Bapak. Iya, anak saya. Bapaknya udah kabur, udah pergi. Jadi dia tinggal sama cucunya, sama dia sama anaknya yang perempuan. Gitu. Terus nikah siri, suaminya pergi ke mana gitu dan nggak balik-balik. Dan itu modelnya mirip Kayak gitu persis juga. sama. Dan itu di kampung. Di Jakarta di kejadiannya. Jakarta, oh. Di Bekasi. Oh. Jadi gaji istrinya itu duit saya semua tuh saya kasih modal buat mantu saya karena dia mau kerja. Tapi setelah itu ya pergi aja kayak gitu. Dan gak balik lagi. Dan nggak balik lagi. Tapi Nggak diceraiin, nggak diapain. Udah nggak peduli aja gitu. Nah, ini salah satu resiko dari pernikahan siri yang tidak dilandasi dengan mungkin kita boleh percaya awalnya, cuman kan kita perlu ikatan surat, ikatan gitu ya dalam bentuk surat segala macam. Ya kan orang bisa berubah ya. Tidak dilandasi dengan itikat baik sebenarnya itu. Kayak gitu. Jadi emang udah modus aja dari awalnya. Itu korbannya perempuan, mesti berhati-hati. Korbannya. Makanya lagi-lagi perempuan yang dirugikan. Jadi kamu maunya gimana nih, Feb? Ya udah, maunya yang normal dong, yang Terus dengan promo online ini, promo yang gede-gedean ini, ya harus diberangus nih, sebenarnya harus di stop. Pemerintah juga mungkin harus bergerak cepat. Gemes dia. Gemes banget ya ampun. Stop lah itu situs-situs yang mempromosikan nikah-nikah siri online itu. Tapi ada karena aja banyak idenya ya, ada aja idenya ya. Kayak gimana deh? Iya, itu maksudnya bikin kayak gini kan ide juga. Ya namanya ada juga aja orang idenya, kan gitu. mau cari cuan ya kan, bener nggak sih Mas? iya benar. Bener, makanya. Jadi jangan dibisnisin juga. Iya. Jadi nikah siri adalah satu pilihan, tapi bukan berarti itu pilihan yang kayak bukan jadi sesuatu yang mudah jadinya gitu. Itu pilihan yang terakhir ketika ada case-case tertentu. Betul, ada force major. Ada force major, misalkan suaminya mau ke luar negeri. Ya, sekolah atau apa. Kan ada tuh beberapa orang tuh. Oh ya, nikah siri aja dulu deh. Kita nikah siri dulu deh. Mengikat lah ya. Mengikat. Tuh ada yang kayak gitu. Siapa yang nikah sirinya dulu nih? Suaminya? Enggak. Maksudnya calonnya. Ini sepakat. Dan itu kedua keluarga udah bertemu sebelumnya. Iya. Udah Dan dipublish juga. Karena itu. waktunya mepet segala macam gitu. Dan ada beberapa artis juga kan juga melakukan itu kan. Ternyata dia sebelum diumumin ke publik dia udah nikah duluan gitu. Baru Jadi, kemudian diresmikan. Iya. Gitu. Bisa juga begitu makanya. Jadi memang banyak sekali faktor ini yang memungkinkan ya kalau misalnya nikah siri walaupun itu sah secara agama gitu. Tapi yang jadi persoalan di sini adalah bagaimana kemudian nikah siri ini malah dikomersialisasikan. Gini, Anda tinggal datang. Nggak usah bawa apa-apa, cukup bawa pasangan Anda, Anda udah sah jadi suami istri. Emang lu siapa tiba-tiba bisa sahkan pernikahan kan nikah ada syaratnya gitu, nggak bisa sembarangan. Berarti yang diuntungkan ya kan ini ada ini nih kan, ada sometimes kan bisa ditinggal atau kan nggak dinafkahi dan nggak bisa secara hukum ya untuk diakuin gitu. Terus kalaupun ada anaknya juga kasihan, anaknya merugikan di pihak wanita dan sih. Siri itu berarti pakai nominal ya untuk nikah sirinya itu. Kalau untuk jasa itu saya kurang setuju. Karena kita kan untuk nikah siri itu kan memang tidak terdaftar di dalam negara, ya kan? Jadinya tidak ada target lah untuk biaya untuk pernikahan siri itu. Tapi kalau untuk nikah siri itu saya setuju. Karena daripada kita berzina atau berbuat hal-hal yang negatif itu, lebih baik kita menghalalkan bernikah siri. Tapi kalau untuk budget untuk tarif atau kayak penawar-penawar nikah siri itu saya tidak setuju. Tergantung orangnya kalau itu dia mau apa tidaknya kan gitu. Dan biayanya berapa mahal apa tidaknya kan tergantung juga gitu. Kenapa dukung terkait adanya Ya, karena kan sah-sah juga itu. Cuma di bawah. Ya, temennya Andre itu yang laki.
Yang terakhir ya. Sah-sah aja ya. Tadi kalau dua ibu itu bilang ada yang tidak setuju sama sekali, ada yang nikahnya saya setuju, cuman Tarifnya. promo-promonya dikasih tarif, saya nggak setuju. Gitu. Jadi seperti tadi yang diskusi kita bilang, buat nikah siri ya udah, memang ada dan dibolehkan dalam agama. Cuman nggak usah dipromosiin besar-besaran kayak Iya, betul. kayak kita mempromosikan baju gitu, betul. mempromosikan piknik, travel, pergi ke kota ini, kota itu, kita pergi ke Turki segala macam gitu, gitu. Karena ini kan satu ikatan yang syar'i ya. Iya. Yang suci lah, ikatan suci. Iya. Ada tanggapan lagi nggak nih sebelum ditutup nih, Mbak Feby sebagai guest star kita di sore Iya ini? kalau menurut The komen spesial nikah siri ya, Iya. menghadirkan Febiola. kalau aku ya itu tadi sebenarnya sih harus paham dulu nikah sirinya itu buat apa, dan buat perempuan-perempuan juga harus ngerti juga sebenarnya niatnya tuh apa dia untuk nikah siri. Kemudian jangan asal termakan rayuan-rayuan di awal terus tiba-tiba dia kayak tadi akhirnya ditinggal juga. Kan jadi rugi juga kan kitanya. Iya Gitu. sih, benar. Jadi nambah beban hidup ya. Bukan tadinya berpikir untuk mempermudah beban hidupnya kayak Iya. film pangku kan. Nah. Tapi malah jadi nambah beban kan. Ya, kalau lagi kan manfaatnya kita tercatat di negara itu adalah anak kita bisa dapat BPJS. Iya. Ya kan, bisa Iya. dapat bansos segala Iya. macam, tercatat dalam kartu keluarga, kelurahan segala macam. Jika suami kita meninggal atau apa jelas gitu kan santunannya. Tapi kalau nikah siri itu kan apalagi kalau nikah sirinya permanen. Nikah siri kan sebenarnya untuk jangka pendek. Setelah itu baru nikah secara Betul. negara. Iya. Tapi kalau nikahnya permanen udah 5 tahun, 10 tahun itu bukan nikah siri namanya, itu memang menyiasati. Iya. Itu yang nggak benar gitu. Jadi hak seorang istri dan hak anak itu mesti dijaga gitu. Dan negara harus punya peran di situ buat mereka yang belum mencatatkan pernikahannya di negara harus segera untuk dicatatkan karena itu Iya. penting. Ya makanya ada kawin massal. Tidak tersensus itu. Iya, betul. Ya kan tidak tersensus. Tidak Setuju terdata. banget. Tidak Berarti setuju terdata. kan kontra? Loh. Ya kan. Iya. Oke. Begitu? Iya, ini cukup kayaknya ya. Dan mudah-mudahan ini bisa langsung diatasi lah, Ya. gitu. Bagaimana caranya, ya kan? Paling nggak negara hadir ya untuk melihat ini sebagai sebuah fenomena sosial yang harus diambil jalan tengahnya nih. Gitu. Ya, terima kasih Mbok Feby dan juga Bang Andri. Terima kasih, Mas Gaib. Semoga sah ya kita ya Iya. untuk diskusi soal ini. Siap. Demikian teman-teman, komen kali ini Anda juga bisa menyampaikan komentar Anda di laman YouTube kami. Ikuti terus informasi berita terkini dan terdalam di sindonews.com dan juga di Sindonews TV serta di official Sindonews di YouTube. Sampai jumpa. Bye-bye. Jadi